Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kebenaran firman Tuhan melalui siaran YouTube ini. Kiranya tetap boleh menjadi berkat bagi kita sekalian sampai ada saatnya kita bisa dipertemukan secara langsung dalam ibadah di gedung gereja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa, minta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan, kasih anugerah Tuhan yang masih Kau berikan kepada kami. Sampai saat ini kami mensyukuri, kami ada karena kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk boleh melakukan aktivitas, bahkan kami dimampukan Tuhan sebentar untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk terus boleh menjadi alat-Mu untuk setia menyampaikan apa yang Tuhan hendak katakan bagi kami semua. Melalui kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu boleh menikmati berkat. Bahkan setiap kami yang menyaksikan tayangan ini juga diberkati oleh Tuhan ketika kami beri hati hidup dan sungguh-sungguh untuk Tuhan sepenuhnya sepanjang pemberitaan firman Allah pada saat ini. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari hati dan ruangan ini. Kami sambut Tuhan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini saya ambil tentang keteladanan Kristus dalam penderitaan. Mari kita membuka dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-19 kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-19 dikatakan, saya bacakan sekali lagi, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil sebagai orang percaya. Salah satunya adalah kita mengalami penderitaan karena Kristus. Dan firman Tuhan memberikan nasihat untuk kita belajar dari penderitaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dan saya diajak untuk bisa mengikuti jejak Tuhan ketika hidup kita mengalami penderitaan seperti yang terjadi saat-saat sekarang ini. Dalam 1 Petrus pasal 2, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan nanti bisa membaca mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Berkisah tentang bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus, Dia mengalami banyak penderitaan. Dia mengalami segala tantangan dalam hidup yang Dia harus tanggung. Dan kita harus memahami untuk apa Yesus mengalami penderitaan itu. Dan apa yang dihasilkan dari penderitaan yang Yesus alami di tengah-tengah dunia ini. Dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Penderitaan adalah hal yang biasa, yang akan selalu dialami oleh setiap kehidupan manusia. Ada dua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan penyebab mengapa saudara dan saya dalam hidup ini mengalami penderitaan. Yang pertama, penderitaan ada karena akibat dari dosa dan kesalahan kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan di dunia ini. Lantas yang kedua, penderitaan ada karena perkenanan Tuhan bagi hidup saudara dan saya.
Olehnya pada petang hari ini mari kita belajar untuk bisa menemukan penyebab penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa kita mengalami penderitaan dalam hidup seperti sekarang ini? Kita harus tahu penyebabnya. Itu apa karena dosa kesalahan kita, apa karena perkenanan Tuhan bagi kehidupan kita? Apa karena dosa dan kesalahan kita, atau karena kasih karunia Allah yang memperkenankan kita untuk mengalami penderitaan dalam hidup kita ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan adalah suatu situasi ketidaknyamanan karena keberadaan kita sedang diusik oleh sesuatu, atau keberadaan kita sedang diusik oleh orang lain, sehingga hidup kita mengalami penderitaan. Kita tidak nyaman karena diganggu dan diusik. Itulah yang dinamakan penderitaan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kebenaran firman Allah petang hari ini, ketika Rasul Petrus mengingatkan penderitaan yang terberat adalah ketika kita diperlakukan dengan tidak adil dalam hidup kita tanpa alasan yang benar. Oleh sebab itu Rasul Petrus kembali mengingatkan dengan kisah yang dialami penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kalimat yang lebih sederhana, penderitaan adalah suatu keadaan di mana seseorang mau menderita karena kebenaran. Surat 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang pendatang yang waktu itu tersebar di Pontus, tersebar di Galilea, Kapadokia. Ada yang di Asia Kecil dan ada yang di Bitinia. Dan surat ini berisi tentang ajarkan agar jemaat-jemaat Kristen itu mampu mengarahkan hidupnya kepada pola Kristus yang mengalami penderitaan. Jemaat-jemaat yang hidup di dalam Yesus Kristus pada masa itu sedang berada dalam penganiayaan. Karena berada dalam kehidupan penguasa yang bertindak sewenang-wenang, penguasa yang bertindak kejam terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Meskipun berada dalam keadaan penganiayaan, tetapi surat ini diberi satu hal yang luar biasa oleh Petrus, berisi tentang nasihat. Tujuannya adalah sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan harus tunduk dengan penuh ketakutan, atau tunduk dengan rasa hormat terhadap penguasa yang waktu itu memerintah, baik penguasa yang ramah maupun penguasa yang kejam atau yang bengis. Bahkan dalam suratnya ini menyebutkan bahwa apa yang dialami oleh jemaat pada waktu itu adalah sebuah kasih karunia. Rasul Petrus mengajak jemaat, diajak untuk belajar taat, menanggung penderitaan. Taat di sini bukan berarti pasrah. Taat di sini bukan berarti menyerah dengan keadaan yang sedang dialami. Taat di sini adalah menunjukkan kepada sikap mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus yang pernah mengalami penderitaan ketika hidup di tengah-tengah dunia ini. Apa teladan dalam penderitaan Kristus? Dalam ayat 22 ayat sampai yang ke-24, di sana dijelaskan secara jelas bahwa meskipun menderita, Tuhan kita Yesus Kristus tidak membalas caci maki ketika ia dicaci maki. Kristus tidak mengancam, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Kristus tidak berbuat dosa, tapi justru menanggung dosa-dosa manusia. Inilah yang menjadi sebuah ajakan untuk saudara dan saya, hidup kudus meskipun di dalam penderitaan. Menderita bukan karena kesalahan kita, menderita demi kebenaran yang kita tegakkan, yang kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Itulah teladan penderitaan Kristus yang patut kita teladani, yang patut kita hidupi di dalam kehidupan
saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukan penderitaan yang sia-sia. Kematian Yesus bukanlah kematian yang konyol. Tuhan Yesus menderita sengsara, Tuhan kita Yesus Kristus mati adalah memiliki sesuatu yang sangat berdampak bagi kehidupan manusia, yaitu menyelamatkan manusia. Oleh bilur-bilur Kristus kita telah sembuh. Itulah yang patut kita teladani, bahwa kita pun bersedia menderita karena kehendak Allah dan bukan menderita karena perbuatan dosa dan kesalahan kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara penderitaan karena kehendak Allah dan penderitaan karena dosa dan kesalahan kita. Segala penderitaan yang disebabkan karena kesalahan, segala penderitaan karena dosa yang kita lakukan, mungkin mencuri, mungkin membunuh, berkata dusta dalam hidup kita, itu bukan penderitaan yang berasal dari Tuhan. Itu bukan penderitaan karena kehendak Tuhan. Kita lihat kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang tidak berbuat salah, Tuhan yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi Tuhan harus mengalami penderitaan. Saat hendak memasuki jalan salib dan bergumul di Taman Getsemani, di sana Yesus berdoa agar cawan itu dilalukan daripadanya. Tapi dalam semuanya itu, Tuhan kita Yesus Kristus taat sepenuhnya kepada Bapa di surga. Meskipun penderitaan yang dialami oleh Tuhan bukan karena kesalahan atau dosanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita sengaja dalam hidup kita mencari-cari penderitaan dengan melakukan perbuatan kesalahan kita, dosa kita, minum-minuman keras, pergaulan bebas, free sex, semuanya yang bisa mengakibatkan kita menderita. Itu bukan penderitaan karena kehendak Allah. Kadang-kadang kita juga lari dari penderitaan karena kita merasa tidak sanggup untuk menjalani kesusahan. Akhirnya tidak sedikit pada akhirnya orang mengambil jalan pintas, bunuh diri, dan lain sebagainya. Ini juga bukan cara Kristiani untuk menghadapi penderitaan yang seperti itu. Jika kita harus menderita karena kehendak Allah, maka marilah kita menanggungnya seperti Tuhan memberikan teladan, dengan taat dan dengan setia. Tetapi mengasihi meskipun dibenci, tetap melayani walaupun dikritik, tetap setia kendati disakiti dalam hidup kita. Tetap bermurah hati tanpa mengharapkan pamrih di dalam hidup kita. Dan semua bentuk kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak kita praktekkan di dalam hidup kita adalah sebuah hal yang sangat tidak diharapkan di dalam hidup kita oleh Tuhan kita. Adalah sebuah kasih karunia jika kita menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Semua bentuk kebaikan dan kasih Tuhan yang kita praktekkan di dalam hidup kita ketika kita mengalami penderitaan, itulah kehendak Tuhan. Tuhan mengizinkan penderitaan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan kasih, mari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tetap hidup dalam kebenaran meskipun kita mengalami penderitaan. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 22 ini, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Artinya ketidakberdosaan Kristus merujuk kepada dua hal. Yang pertama, keseluruhan hidupnya yang tidak berdosa dan responnya yang benar dalam menghadapi setiap penderitaan di dalam hidupnya. Yang kedua, Kristus tidak berdosa ketika dia menerima dan menanggung penderitaan. Dan Kristus tidak berdosa saat ia menghadapi penderitaan. Ini yang sulit untuk kita lakukan.
Kristus menerima dan siap disalibkan. Dia tidak berdosa, tidak melakukan apa-apa dan tidak mengancam. Ketika dia mengalami penderitaan pun, dia juga tidak melakukan apa-apa. Kita bisa menjadi dalam hidup kita, kenyataan menderita dalam hidup kita. Kita bisa menerima dan melakukannya ketika menjalani penderitaan ini. Tapi persoalannya, apakah kita bisa menerima penderitaan, tetapi ketika menjalani penderitaan, kita tidak melakukan dosa? Atau sebaliknya, justru kita, yang kita kerjakan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Teladan yang kedua adalah bersedia menanggung penderitaan dengan sabar. Ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kata caci maki lebih tepatnya diterjemahkan dengan kata-kata mengecek. Pelecehan secara verbal seperti dan kita alami dalam hidup kita. Seperti yang Yesus alami, kalau kamu anak Allah, selamatkanlah dirimu. Di sana ada kata-kata ejekan yang keluar dari mulut tentara-tentara Romawi yang sedang menghajar dan membawa Yesus untuk disalib di Bukit Golgota. Dunia mengajarkan kejahatan dibalas dengan kejahatan, caci maki dibalas dengan caci maki, berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Dia juga tidak mau mengancam meskipun Dia punya kuasa baik di langit maupun di bumi. Justru Dia hanya berdoa bagi mereka yang menganiaya, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus sabar sampai kapanpun. Itulah iman. Iman yang tidak ada ukurannya yang nyata, kecuali ukurannya adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya kita harus sabar sampai kapanpun tanpa batasnya. Itu membuktikan iman kita, iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Teladan yang ketiga adalah bersedia menderita bagi orang lain. Ini yang paling penting. Ini yang membuat kita harus berjuang lebih keras lagi. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ungkapan dosa diletakkan di awal ayat 24 ini menunjukkan Kristus yang tidak mengenal dosa. Tetapi diperkenankan Allah untuk menggantikan kita sebagai korban untuk disalibkan. Semua penderitaan akibat dosa Tuhan kita Yesus Kristus pikul di baunya untuk kebaikan kita yang berdosa. Tuhan bukan saja memikul dosa-dosa saudara dan saya, tapi Tuhan kita juga membuat hidup kita supaya dimampukan kembali hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terbebas dari kuasa dan hukuman dosa adalah satu hal yang penting, tetapi hidup untuk kebenaran adalah juga hal yang penting. Artinya ketika kita telah merasakan dan mendapatkan keselamatan, kita diminta tindakan yang nyata dalam hidup kita. Membuktikan sebagai orang-orang yang sudah mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk meneladani apa yang menjadi teladan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidupnya, yang bersedia menderita bagi kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita.
hidup yang mau menderita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita punya kegerakan hati untuk mau berjuang, berbagi dengan orang-orang lain, tidak selalu ngomong tetapi melalui sikap hidup kita bisa menceritakan tentang Kristus yang menghidupi kehidupan kita. Ketika melihat orang di sekitar kita susah, yang sedang menghadapi kesulitan seperti sekarang ini, kekurangan kita yang ada saat ini bukan berarti kita berdiam diri. Kita akan turut merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Bahkan kita bisa mengambil bagian suatu keputusan untuk membantu mereka yang bisa kita bantu untuk mereka. Itulah penderitaan kita hari ini, yaitu mau menderita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan karena itu dikatakan bilur-bilur Kristus juga menyembuhkan kita. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Maksudnya supaya kita jangan menyalahpahami kebenaran firman Allah ini, karena bukan berarti semua penyakit akan sembuh dan segera sirna. Tapi pengertian ini, pengertian yang paling utama adalah penebusan dan pembalikan hidup untuk kita hidup di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itulah yang menyembuhkan, itulah yang menguatkan, itulah yang memampukan setiap hidup saudara dan saya. Bilur-bilur Kristus menjadi kesembuhan bagi setiap hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penderitaan ada, tujuannya adalah untuk mendisiplin manusia. Allah membawa manusia menjadi hidup yang bisa mencapai satu tujuan. Adakah saat ini kita sedang mengalami persoalan besar? Penderitaan yang sedang kita alami, bagaimana kita bisa meresponi setiap penderitaan itu? Tidak ada lagi alasan dirudung kesusahan, tidak lagi ada alasan diliputi penyesalan. Tidak ada lagi waktu untuk menyalahkan diri sendiri. Orang lain bahkan menyalahkan Tuhan. Waktu yang ada adalah memandang Allah yang menetapkan dan mengontrol segala sesuatu. Oleh sebab itu sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di saat kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, pandanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lebih dahulu mempersiapkan jalan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, relakah kita untuk memuliakan Allah di saat kita mengalami penderitaan dalam hidup kita? Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada saat ini. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita mengucap syukur buat firman Tuhan pada petang hari ini. Dan kita juga sebentar akan mempersiapkan hati hidup kita untuk menikmati berkat melalui perjamuan kudus. Mari kita berikan hati hidup kita, kita mempersiapkan diri, kita persiapkan roti dan anggur, supaya kita sungguh-sungguh meskipun di rumah, hati dan hidup kita terarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama, yang mengajarkan bagaimana keteladanan Kristus menderita di dunia ini. Respon yang Kristus alami ketika menderita berbeda dengan respon dunia yang seringkali bertolak belakang. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan tertanam dalam setiap hidup kami, sehingga hidup kami mengalami perubahan. Tolak ukur hidup kami bukan dunia lagi, tetapi tolak ukur hidup kami adalah Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tanamkanlah setiap firman-Mu kepada setiap hati dan hidup kami yang menyaksikan tayangan ini. Berkati kami semua Tuhan, dengan berkat Tuhan yang memampukan kami supaya kami mampu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, layakan kuduskan kami. Sebentar kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan menikmati berkat perjamuan kudus pada saat ini. Berkati Tuhan apa yang akan kami nikmati melalui
peristiwa mengingat tentang karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan Tuhan, penderitaan Tuhan, segala anugerah kasih karunia Tuhan, kami sebentar boleh mengingat dan menikmati apa yang Tuhan telah karyakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan pegang roti di tangan kanan, kita angkat ke atas. Sebelum kita memakannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan, kita angkat ke atas. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan melalui firman Allah. Saatnya Tuhan buat berkat-Mu, mengingat tentang anugerah Tuhan yang Kau berikan yang terbaik melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebentar Tuhan kami akan menikmati, mengingat segala sesuatu yang telah pernah Engkau lakukan. Melalui peristiwa ini Tuhan, kami semakin dikuatkan, dimampukan untuk kami memiliki kehidupan karakter Kristus ada di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, sebelum memakannya, dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita akan makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan, kita angkat ke atas. Sebelum meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga buat berkat-Mu. Pada malam hari ini kami boleh menikmati kembali, untuk kami dimampukan berjuang bagaimana Tuhan yang telah mengalahkan maut, bagaimana Tuhan yang telah menebus segala dosa-dosa kami, supaya kami mampu memeliharanya, supaya kami mampu mempertahankannya di dalam hidup kami. Kami bertahan hidup dalam kebenaran, membuktikan kami orang yang telah ditebus melalui darah Kristus, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, supaya kami Tuhan bisa membuktikan tentang kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepastian akan keselamatan yang Kau berikan. Kami mampu memeliharanya sampai Tuhan memanggil kami kembali. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami berdoa sekaligus pada saat ini sebelum mengakhiri ibadah kami, untuk setiap yang menyaksikan tayangan ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan jamah sembuh, yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi banyak pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Memberkati setiap pribadi, keluarga, setiap aktivitas, setiap peluang, setiap usaha, setiap apapun yang dikerjakannya. Kebenaran hidup mereka menjadi dasar sumber untuk boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Sebentar kami Tuhan berpisah satu dengan yang lain, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang tidak pernah dan tidak akan pernah berpisah menyertai dan memberkati kami melalui hidup kami. Nama Allah dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati.